Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan garing atau jasa dengan memproduksi barang dan garing atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan garing atau jasa tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU PK, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah 1. Perorangan atau badan usaha. 2. Produsen yang membuat barang dan garing atau jasa. 3. Produsen yang mengimpor suatu produk untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Tunisa, nomor Indo Mahasiswa 931203219. Saya akan mempresentasikan hak dan kewajiban dari para pelaku usaha. Hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat baik. Kemudian yang ketiga, yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian yaitu yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian ada kewajiban dari pelaku usaha, yaitu yang pertama beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat yaitu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Kemudian yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian yang keenam yaitu memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir ada memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang selanjutnya yaitu poin C. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 8 UU PK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Antara lain, 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto. Yang ketiga, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Yang selanjutnya yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 9 UU PK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah, seperti barang tersebut dalam keadaan baik atau baru, barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, dan barang atau jasa tersebut tersedia.
Mungkin dilanjut poin D. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri Cahyati dengan nomor induk mahasiswa 931203519. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab 6, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari 10 pasal tersebut dapat dipilah sebagai berikut. A. 7 pasal, yaitu pasal 9 sampai pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban atas pelaku. B. 2 pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur tentang pembuktian. C. 1 pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. 7 pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam A. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Dalam pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha baik pabrik dan atau distributor pada umumnya untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Kemudian penjelasan mengenai 2 pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur tentang pembuktian. Pasal 22 berisi pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4, pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Kemudian untuk pasal 28 berisi tanggung jawab pelaku usaha, yaitu 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran. Dan 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai pasal 23. Pasal 23 berisi pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberikan tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.